Device yang ada dua pentilnya ini namanya adalah gamepad. Bukan, ini bukan lilin untuk menjadi babi ngepet, melainkan sebuah device controller elektromagnet yang berfungsi untuk bermain game offline maupun game yang terkoneksi dengan internet. Di video kali ini kita akan membahas gamepad dari kelas kepet sampai kelas roket. Ya udah, nggak usah kebanyakan cerewet, saya ucapkan selamat menonton. Rontokan karpet. Hai guys, Handika di sini dan di video kali ini kita akan membandingkan gamepad mahal dan gamepad murah. Video ini bukan bertujuan untuk mencari mana yang terbaik, tapi untuk memberikan gambaran kepada kalian apa aja beda desain, fitur, dan juga spesifikasi dari gamepad yang murah dengan gamepad yang mahal. Jangan sampai kalian beli gamepad murah dengan harga mahal, itu namanya tersesat. Untuk itu video ini dibuat biar kalian nggak terjerat. Tapi sebelum kita mulai videonya, support DKID dengan cara like dan juga share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Serta yang terpenting, subscribe channel DKID. Subscribe-nya ini gratis kok, tenang aja, gratis, gak bayar sama sekali. Dan dengan subscribe channel DKID, kalian sudah memberikan semangat kepada saya untuk upload video hampir setiap hari. Video ini disponsori oleh lvlgo.com. lvlgo ini adalah sebuah platform e-commerce yang menjual game-game hits mulai dari game dari Origin, Steam, Xbox, PC, dan juga lain-lain. Dan kalian bisa menggunakan kode kupon DL15 untuk mendapatkan diskon sebesar 15%. Jadi misal kalian mau beli Windows 10 retail version di LVLGO, harga awal tanpa kupon itu sebesar $15,75. Dengan kode kupon DL15, harganya menjadi sekitar $13. Lumayan kan, sisanya bisa buat beli sempol. Kode kupon ini juga berlaku untuk semua produk dari LVLGO, mulai dari Microsoft Office 2019 retail version, yang harganya setelah dikasih kode kupon sekitar $67. Dan juga ada Microsoft Office 2016, yang setelah diskon harganya menjadi $33,91. Oke, sekarang kita bahas gamepad murah versus gamepad mahal ini. Yang pertama kita bahas yang versi murah dulu, yaitu stick gamepad controller dari brand Wellcome. Ini bukan merek keset ya. Wellcome ini memang brand yang memproduksi berbagai aksesoris dengan harga yang bersahabat. Dari segi packaging, sama seperti gamepad Rexus, packagingnya plastik transparan yang cukup tipis. Di belakangnya terdapat tulisan spesifikasi, serta banyak sekali tulisan caution atau peringatan yang intinya gamepad 50 ribuan ini cepat rusak. Jadi hati-hati. Di dalamnya kalian akan mendapatkan gamepadnya sendiri tentunya dengan CD driver kalau kalian masih menggunakan Windows XP atau Windows 7. Kalau Windows 10 sih tinggal plug and play, nggak usah pakai driver-driveran segala. Kalau saya lihat gamepad ini, saya jadi nostalgia dengan zaman-zaman saya SMA, di mana dulu itu masih zamannya PS1. Gamenya dulu namanya bukan PES ya, tapi Winning Eleven. Dan ada aturan yang sangat ketat di game Winning Eleven dulu. Pertama, kalian nggak boleh L1 plus X atau 1-2, karena kalau udah melakukan 1-2 pasti sulit banget untuk direbut bolanya. Kedua, Roberto Carlos nggak boleh dijadikan striker, karena kalau Roberto Carlos di PS1 dulu, sekali tekan kotak, wah langsung auto goal. Kalau secara desain, gamepad ini desainnya standar stick gamepad PS1 zaman dulu dengan dua pentil analog yang bersebelahan. Tombolnya juga bukan X, Y, B, dan A seperti konsol zaman sekarang, tapi masih pakai bundar, kotak, dan segitiga. Kemudian warnanya transparan dengan bahan material plastik yang cukup tipis. Makanya tadi caution warningnya itu banyak banget, dan salah satunya adalah do not drop the controller. Makanya dulu waktu zaman saya rental PS, kalau posisi rentalnya sepi, saya pasti nyobain dulu mana stick yang paling enak, karena banyak banget stick yang semi rusak atau tombolnya udah mendelep semua. Tidak ada spesifikasi tertulis berapa key life dari gamepad Wellcome ini atau berapa kali ditekan umur karetnya ini sampai nanti akhirnya tombolnya mendelep. Kabelnya lumayan tebal dengan warna putih yang cocok banget dengan warna transparan dari gamepadnya. Nostalgia lagi sebentar boleh ya? Di sini ada yang pernah diisengin temen, dimana kabelnya itu nggak dicolokin ke port player 2-nya pas lagi tendangan bebas. Kalau ada berarti kita sama. Maaf ya, nostalgia sebentar. Karena saya kalau lihat bentuk stick ini langsung keinget Winning Eleven gitu. Sekarang lanjut ke pembahasan. Gamepadnya ini transparan dengan warna tumbler biru. Ya, ini tumbler bukan LED RGB. Kalau sekarang mungkin kelihatan agak aneh. Tapi dulu waktu zaman saya, stick transparan dengan warna-warna ini udah sangat hype banget lah. Kalau dari segi feel ketika digunakan, saya pribadi nyaman sih. Meskipun hanya 50.000, tapi mungkin karena masih baru juga. Tombol-tombolnya meskipun agak keras, tapi udah lumayan responsif, dan mungkin karena saya terbiasa dengan desain yang seperti ini, jadi gamepad 50.000 ini kerasa masih cukup nyaman. Tapi kalau ini skill sih, meskipun pakai stick 50.000, baru kick off udah ngegolin itu namanya skill ya.
Lanjut ke gamepad yang mahal yaitu Xbox One controller Windows dengan harga sekitar 700.000. Dan karena 700.000 packagingnya nggak plastik tapi box. Kalau sampai plastik ya kebangetan berarti Microsoft. Ya, brand yang mengeluarkan gamepad Xbox ini adalah Microsoft yang sudah terkenal dan bukan kaleng-kaleng. Jadi wajar kalau harganya lumayan mahal. Mungkin kalau sekarang malah mahalan sticknya daripada PS1. Dari segi packaging udah terlihat premium dengan desain yang cukup simpel dengan gambar controller yang terletak di tengah. Boxnya ini juga tebel banget. Di dalamnya kalian akan mendapatkan gamepad Xbox, kabel USB, dan buku panduan. Gak dapat bonus baterai karena Xbox ini wireless dengan baterai A2, tapi baterainya harus beli sendiri. Secara desain, gamepad Xbox ini mengadaptasi dari Xbox controller generasi sebelumnya, cuman bedanya yang sekarang lebih tipis dan lebih ergonomik. Logo X dari Xbox-nya agak dipindah ke bagian atas. Untuk tombol X, Y, dan BA-nya juga memiliki warna yang lebih tajam dari Xbox generasi sebelumnya. Kalau gamepad 50.000 tadi analognya bersebelahan, tapi kalau gamepad Xbox ini lokasi analognya ditukar di tempat kursor panah. Jadi mungkin buat pengguna baru yang terbiasa dengan stick gamepad PS1 tadi akan butuh penyesuaian. Kemudian di area depan terdapat port USB untuk mengkoneksikan gamepad dengan PC atau laptop kalian apabila kalian tidak ingin menggunakan fitur wireless-nya. Tapi kalau kalian nggak pengen pakai kabel, kalian bisa menggunakan mode wireless-nya dengan cara mengisi baterai Xbox One-nya ini. Baterainya menggunakan baterai A2 yang banyak banget di Indomaret, jadi kalian bisa mendapatkannya dengan mudah dan murah. Untuk mengaktifkan mode wireless setelah terisi baterai, tekan saja logo Xbox-nya ini. Dan untuk mengaktifkan Bluetooth-nya, kalian bisa menekan tombol hitam bulat di sebelah port USB ini. Nanti logo Xbox-nya akan menyala kedap-kedip seperti ini untuk pairing dengan device kalian. Kemudian di belakangnya terdapat mini DisplayPort dan juga jack audio yang bisa kalian gunakan untuk expansion slot. Gamepad Xbox ini diklaim sebagai controller yang paling ergonomik dan paling nyaman ketika digunakan bermain game. Well, sepertinya emang iya sih, karena bobot beratnya pas. Grip di belakangnya sini bahannya beda dengan yang depan, meskipun terlihat sama. Namun di area belakang ini teksturnya agak kasar, sama seperti tekstur analog yang ada pada gamepad Welcome ini. Jadi kasar dan enak dipegang dan gak licin. Gripnya juga pas banget di tangan. Jadi buat perkataan saya di awal tadi tentang penyesuaian karena terbiasa menggunakan gamepad model PS1, saya ralat. Karena ini emang enak banget dipakai. Terlebih lagi bobot beratnya pas, gak terlalu ringan seperti gamepad Welcome tadi. Tombol-tombolnya juga empuk banget, nggak alot kayak yang tadi juga. Kerasa banget emang bedanya kalau dipegang. Secara build quality, Xbox lebih padat dan lebih kerasa premium. Kalau gamepad Welcome kayak gaib karena terlalu ringan. Ibaratnya kayak megang dompet pas tanggal tua gitu rasanya. Enteng. Dispatched with certainty. Well, that was a big pressure kick and he didn't let his team down. He took that so calmly. Juventus trail at this early stage. How will they respond? Forward it goes. Pjanic. Alexandro. And Djukic. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Sekali lagi, ini bukan video versus karena jelas gak imbang dari segi harga, merek, dan juga fiturnya. Video ini hanya untuk memberikan gambaran kepada kalian apa saja yang akan kalian dapatkan dengan harga gamepad di range harga segitu. Dan kesimpulannya buat video ini ya, kalau kalian ada budget dan sering main game yang menggunakan controller, saya sarankan beli yang agak mahalan dikit, jadi anggap aja investasi. Karena biasanya stick gamepad 50 ribuan entah dari Welcome, Rexus, atau brand lain mudah sekali rusak. Ya namanya orang ngegame kadang kan refleks ya ngebanting kontrolernya. Kalau sering rusak 50 ribu beli 10 kan ya sama aja. Jadinya 500 ribu. Jadi beli yang awet sekalian dan anggap aja investasi jangka panjang. Tapi kalau kalian jarang ngegame mungkin cuma PES, itu pun pas jam bolos sekolah. Jadi ya, yang murah aja gak apa-apa. Intinya sesuaikan budget dan kebutuhan aja. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!